Haleluya. Haleluya. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Amin untuk firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, bangkit bersama Kristus. Apa saudara? Bangkit bersama Kristus. Minggu lalu kita mendengarkan firman. Temanya apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Ya, kebangkitan Kristus. Kebangkitan umatnya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, kebangkitan Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tapi kebangkitan Yesus itu diperuntukkan juga bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan kematian. Tapi setelah kita mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus seperti di ayat 1, apakah kita hanya berpangku tangan, berdiam diri saja dengan semacam slogan dalam hati, aku kan sudah dibangkitkan bersama Yesus. Hore, haleluya, haleluya, aku sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Apakah sampai di situ saja? Tidak, saudara. Kalau Yesus sudah bangkit dan kebangkitan Yesus adalah menjadi bagian milik kita, maka setelah kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, ada hal-hal yang mesti kita sikapi dan kita lakukan. Bagaimanakah sikap, tindakan orang, umat Tuhan yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus? Ini penting sekali bagi kita umatnya. Karena kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit, Tuhan punya tujuan. Nah, sikap dan tindakan sebagai ciri orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu ada beberapa hal dalam firman Tuhan dalam kitab Kolose. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa maksudnya dibangkitkan bersama dengan Yesus? Apa pengertian dibangkitkan atau bangkit bersama dengan Kristus? Sebagaimana Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kebangkitan Yesus itu
diberikan kepada kita untuk setiap orang percaya juga mengalami kebangkitan. Yesus yang ditangkap, disalibkan, mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Yesus hidup lagi. Yesus hidup kembali mengalahkan kematian. Maka kita yang percaya Yesus yang dulunya mati di dalam dosa. Dulunya kita mati dalam dosa. Karena apa? Upah dosa adalah kematian kekal, maut. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Sehingga apa? Kita yang sudah dibangkitkan dengan Yesus, bersama Yesus, kita mengalami satu kehidupan baru. Babak baru, kehidupan baru. Kelahiran baru oleh iman kepada kebangkitan Yesus. Semua dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Yesus melalui pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan bukan hanya pengampunan, tapi hidup kita juga diselamatkan oleh Yesus. Tetapi kalau kita sudah mengalami pengampunan dan keselamatan dalam Yesus, maka harus tak menampilkan ciri, sikap, dan tindakan orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, konteks kitab Kolose ini khususnya pasal 2 dan 3. Kita melihat bersama-sama dalam pembacaan pasal 2, kita bisa lihat secara khusus saja ayat 16 sampai 23. Sebenarnya jemaat di kota Kolose ini merupakan jemaat yang memang sebenarnya sangat rajin beribadah. Sebenarnya sangat rajin beribadah. Tapi ibadahnya itu bercampur dengan budaya dan adat istiadat, dengan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat di kota Kolose. Budaya, tradisi orang Kolose yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tetap hidup, dipelihara seiring dengan kesetiaan umat Tuhan di Kolose yang setia ibadah. Contohnya, mereka punya aturan-aturan tentang makanan, minuman yang didasarkan oleh tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan. Mereka juga memelihara hari-hari baik. Mereka pikir ada hari baik, ada hari sial, ada hari buruk. Dihitung-hitung, kalau ini mau pergi ke utara, harusnya total angkanya hari itu misalkan 7. Kalau misalkan 2, enggak boleh pergi dulu. Ini hari jelek. Cari hari yang baik. Mau menikah, cari hari baik. Mau lamaran, cari hari baik. Menurut tradisi. Dan mereka juga ikut-ikutan. Walaupun rajin ibadah, tetapi mereka juga rajin ibadah kepada yang lain, kepada roh-roh, kepada malaikat-malaikat yang dianggap memiliki kekuatan magis, yang dianggap bisa membantu, maka disembahlah. Dibuat satu hari-hari ibadah untuk malaikat, untuk roh-roh yang memang bisa seakan-akan membantu kehidupannya. Dan banyak lain lagi ceritanya. Konteks dari kehidupan kota Kolose yang bercampur baur dengan kehidupan orang Kristen pada saat itu. Itulah sebabnya
Tuhan memerintahkan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose. Kalau engkau sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka ciri pertama, sikap yang pertama yang harus ada dalam diri orang Kristen, orang percaya itu apa? Yang pertama adalah carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Dalam ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas. Artinya apa? Kita disuruh fokus kepada Allah, bukan kepada sesembahan yang lain. Kita disuruh fokus untuk ibadah hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada malaikat dan roh-roh yang lain. Kita disuruh mencari perkara-perkara yang di atas. Ayat kedua, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, yang di surga, bukan yang di bumi. Jadi kalau yang pertama tadi suruh mencari ya, perkara di atas, di mana Yesus bersama Allah Bapa di surga. Tapi yang kedua, pikirkan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, walaupun masih hidup di bumi ini. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 menyatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa isinya perkara yang di atas, yang di surga itu? Yang harus memenuhi pikiran kita. Yang harus memenuhi pikiran kita sebagai orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada daftarnya tadi, semua yang benar. Biarlah itu yang memenuhi kehidupan kita. Semua yang mulia, bukan hal-hal yang hina, yang najis, yang kotor, yang jorok. Tapi semua yang mulia, biarlah itu memenuhi pikiran kita, hidup kita. Semua yang adil, semua yang suci, kudus, biarlah itu memenuhi pikiran dan kehidupan kita. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Jangan hidup kita, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan keberadaan Tuhan dan surga. Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan itu Maha Mulia. Tuhan itu Maha Benar. Tuhan itu Maha Adil. Tuhan itu Maha Manis. Biarlah hal seperti itu yang memenuhi hidup kita dan pikiran kita. Cari, pikirkan, biarlah itu yang memenuhi hidup kita. Hal yang ketiga, ayat 5-7. Kitab Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Yang ketiga, yang pertama tadi carilah perkara di atas,
Yang kedua adalah pikirkanlah perkara-perkara di atas tentang kekudusan, kemuliaan, kebenaran, keadilan, dan seterusnya yang ada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga adalah matikanlah hal-hal duniawi, yaitu perbuatan daging, yang dalam istilah Galatia pasal 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Walaupun kita masih hidup di dunia, di bumi ini, biarlah pikiran dan hidup kita dipenuhi dengan hal-hal surgawi. Hal-hal duniawi itu apa? Disebutkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan hari-hari ini daftar yang disebutkan itu menguasai dunia ini. Coba perhatikan, percabulan, saudara. Percabulan sekarang, ya, bukan lewat belakang. Artinya bukan sembunyi-sembunyi. Tetapi percabulan sudah masuk di dalam kamar-kamar kita. Di tempat yang sangat rahasia sekalipun ketika kita sendiri, percabulan bisa masuk ke sana. Melalui apa? Yang di tangan kita ini. Pornografi, porno, ya, dan seterusnya. Di tangan kita semua serba ada ini. Kenajisan, sama, di sini juga ada. Dan data mencengangkan sekali. Ternyata orang Indonesia itu suka melihat hal-hal yang cabul, yang porno, yang najis melalui YouTube. Saudara, jangan dipikir kalau kita lihat YouTube, Facebook itu, mereka tidak menghitung berapa kali kita nonton itu dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu tahun. Semua itu tercatat. Setiap kali kita klik, itu sudah ada hitungannya sendiri. Itu sebabnya coba, sekali saja misalkan kita mencari dinamo kipas angin misalkan. Nanti ketika kita membuka Google atau internet, nanti akan muncul iklan-iklan tentang dinamo kipas angin. Sekali kita membuka, misalkan nyari barang apa ya, jepit rambut. Nanti begitu kita buka apa saja, entah Facebook, entah internet, semua muncul itu. Promosi-promosi iklan-iklan tentang jepit rambut. Demikian juga ketika kita ngeklik porno, hal yang najis, tanpa kita undang, secara otomatis itu ada memorinya. Maka muncullah iklan porno, hal yang najis muncul di hadapan kita. Maka sebenarnya bisa diperhatikan dan dititeni. Kalau kita lihat HP-nya orang, ya, begitu kita buka, loh, yang muncul kok hal-hal yang gituan. Oh, berarti dia pernah buka itu, maka itu akan muncul lagi. Nah, itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus dan memiliki hidup baru, matikan itu hal dunia. Yang keempat, buang karakter duniawi. Kolose 3 ayat 8-9. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Buanglah sekarang, katanya ayat 8 dituliskan. Sekarang, jangan tunda besok, jangan tunda nanti, jangan tunda minggu depan. Firman Tuhan katakan sekarang,
buanglah semuanya itu. Apa yang kita buang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor. Kadang-kadang anak-anak muda ini yang dalam pergaulan, ya, apa yang seringkali kita tiru dari teman-teman seperguruan kita? Ngatai orang lain, apa ya? Yang tren di Bali apa? Cing. Ci. Lalu bangsat. Anjir. Anjir itu pura-pura diperhalus, padahal ya itu dah. Ya. Kesannya diperhalus. Tapi tujuannya itu. Walaupun mungkin itu bercanda atau, tapi ingat, kebiasaanmu yang ngomong yang baik akan tergantikan lambat laun, cepat atau lambat, akan tergantikan dengan kosakata seperti itu. Apalagi yang lagi tren di anak muda. Ngomong itu loh, kamu jangan begitu. Ditambah belakangnya, so. Pernah dengar gak? Padahal nggak ditambah itu juga sudah tahu. Hati-hati. Kosakata baru dari dalam pergaulan itu, ya, akan menggantikan kosakata yang baik, perbendaharaan kata yang baik yang kita miliki sebelumnya. Maka hati-hati. Maka firman Tuhan yang keempat ini, ciri kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus, menjadi manusia baru. Ayatnya jelas, ayat 8. Sekarang buang semuanya itu. Buang. Buang berarti apa? Dilempar. Ya, kalau misalkan ini barang, buang itu bagaimana? Tangkap Agus. Oh, itu dibuang. Ya. Dibuang. Nah itu kalau barang begitu dibuang. Tapi kalau misalkan yang dibuang ini apa saudara? Marah, geram, kejahatan, fitnah, itu kan sama dengan bangkai. Coba kalau kita bangun pagi-pagi ada bangkai saudara di depan pintu kita. Kita akan berusaha cari alat supaya bangkai itu bisa kita pegang, walaupun tidak langsung dengan tangan, kita akan lempar jauh-jauh supaya tidak bau. Ya, seperti itu orang buang. Nah, kalau di tempat saya, hampir setiap pagi itu kita dapat sarapan dari si kaki 4 itu. Ya, tidak ikut punya, tidak ikut pelihara, tapi setiap pagi kita bersihin, ya, nyemproti, ya, semprot. Supaya apa? Tidak kelihatan sakno gitu, saudara. Masih kelihatan anget gitu. Kita semprot supaya apa? Larut dalam air. Buang semuanya itu. Yang kelima, penuhi hidupmu dengan perkataan Kristus. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus, apa saudara? Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di antara jemaat, di antara kita dalam hidup kita. Perkataan Kristus biarlah memenuhi hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Kalau masing-masing hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, kalau masing-masing hidup kita dipenuhi dengan perkataan Kristus, maka yang muncul adalah mazmur, nyanyian mazmur, puji-pujian, penyembahan, ya, nyanyian rohani. Bukan saling damprat, bukan saling marah, ya, bukan saling memfitnah. Kenapa?
Karena hidup kita sudah dipenuhi dengan kata-kata firman, maka yang keluar adalah kata-kata firman. Terakhir yang keenam, ayat 17 Kolose 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang terakhir, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, semua aktivitas kita, baik perkataan atau tindakan kita, dilakukan dalam nama siapa, saudara? Ayat 17, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan berkata-kata dalam nama Yesus, melakukan pekerjaan kita dalam nama Yesus, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan hal yang kotor, yang najis, ya, seperti yang didata tadi sebagai hal-hal duniawi. Ketika kita berkata-kata, ya, karena dalam hati kita motifnya adalah dalam nama Yesus, ngomong satu dengan yang lain, maka kita akan ngomong yang baik, benar. Kalau aktivitas kita lakukan dalam nama Yesus, maka kita akan melakukan yang baik dan benar dan yang kudus. Coba, kalau para karyawan atau yang bekerja di kantor atau di mana saja kita kerja, melakukannya dalam nama Yesus, bisakah kita korupsi? Karena dalam pengertian, dalam nama Yesus itu punya pengertian, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaanku dari Tuhan, maka aku bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau niat ingsun, niat kita bekerja, beraktivitas dalam nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak akan bisa korupsi. Tidak akan korupsi waktu, tidak akan korupsi uang. Karena apa? Motivasi kita bekerja, beraktivitas itu dalam nama Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun ada kesempatan, ya, kesempatan ngentit, kesempatan apa, ketika kita akan melakukan, kita akan berpikir, oh iya, kalau aku ngambil ini, nama Tuhan dipermuliakan enggak? Kita akan selalu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, itulah hal duniawi yang tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Itu sebabnya, saudara, mari kita melakukan segala aktivitas kita, baik perkataan atau perbuatan kita, ayo kita lakukan dalam nama Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ada 6 tadi, ciri, sikap, dan tindakan orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Carilah perkara yang di atas. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Yang ketiga apa, saudara? Matikan hal-hal yang duniawi yang ada dalam dirimu. Yang keempat adalah buang karakter duniawi. Buang. Dan yang kelima, penuhilah hidupmu dengan perkataan Kristus, dengan firman Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, biarlah segala aktivitas kita, pekerjaan kita lakukan hanya dalam nama Yesus Kristus. Itulah ciri. Itulah hal-hal yang harusnya kita lakukan kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Selanjutnya, sebagai jemaat Tuhan, kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah 6 hal tadi, apakah sudah ada dalam diri kita? Kalau kita merayakan kebangkitan Yesus, setiap minggu kita ibadah, minggu kita ibadah itu adalah perayaan kebangkitan Yesus. Pertanyaannya, adakah 6 ciri itu? 6 sikap itu
ada dalam diri kita sebagai orang yang sudah dibangkitkan dengan Yesus. Mungkin baru ada 3, mungkin baru ada 4. Ya. Ayo kita tingkatkan lagi. Karena apa? Dari hari ke hari seharusnya kita akan mengalami pertumbuhan satu kehidupan yang baru. Ketika kita bangkit bersama dengan Yesus, kita mengalami satu kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu adalah proses yang terus menerus. Seperti ketika kita dilahirkan ke bumi ini, kita harus bertumbuh dewasa. Demikian juga ketika kita mengalami satu kehidupan baru, kelahiran baru dalam Yesus, maka kerohanian kita harus meningkat dari waktu ke waktu. Meningkat terus, semakin dewasa secara rohani, semakin dewasa dalam iman, semakin kuat di dalam iman. Ya, paling tidak 6 hal ini bisa menjadi bahan acuan. Sampai di manakah proses pertumbuhan rohaniku sebagai umat yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Kita bangkit bersama dengan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima